Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, sebelum kita belajar, oke, ketua kelas siapkan dulu teman-temannya. Siap, gerak. Lapor, kami dari kelas 9 SMP Negeri 4 Senayan. Jumlah 11 orang, hadir 11 lengkap. Siap ikuti pembelajaran. Ya, lanjutkan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di depan saya. Terima kasih Reva. Silakan duduk sayang. Duduk. Ready. Put. Good. Semangat belajar kembali. Terima kasih Julianto. Silakan duduk saya. Biasa ya, karakternya kelas 3 nih, ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu ya. Oke, saya cek lagi lah, cek sound. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat ya, alhamdulillah. Jadi di pagi hari ini kita akan belajar lagi matematika dan bertemu dengan saya lagi ya di hari Senin. Betul, hari Senin ya. Tapi sebelum kita belajar matematika, coba kalian keluarkan dulu alat tulis, buku pelajaran matematikanya gitu ya. Pulpen, pensil, penggaris, dasinya yang belum bener, benarkan dasinya gitu ya. Sepatunya, kaos kakinya, tolong diperhatikan ya. Kalau seandainya yang dilalui titik X, Y, kemudian diketahui puncaknya, yaitu XP, YP, gitu ya. Ada rumusnya. Kalian masih ingat rumusnya? Apa sebutkan Edo? Y. Y sama dengan Aha. kali Oke, kita. X kali X kurang XP tambah YP Iya. kuadrat. Kuadrat ya. Berarti Y sama dengan, ulangin Edo. Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah Y. Betul? Betul ya. Di rumus itu kalian jangan sampai lupa lagi. Kenapa? Karena rumus itu nanti kita akan gunakan kembali untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini sampai dengan selanjutnya itu adalah membahas tentang ini. Tapi kita aplikasikan rumus yang kita dapat dari sebelumnya ke dalam kehidupan nyata. Ya, nanti ya setelah itu kalian bisa gambar juga. Kalau yang sebelumnya kalian menggambarkan dengan menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi apa? GeoGebra. Tapi kalau sekarang berbeda sayang. Ya, kenapa berbeda? Karena nanti di akhirnya kalian harus membuat suatu produk, gitu ya, suatu produk yang dinamakan dengan alat peraga. Nah, itu tujuannya. Proses pembelajaran yang kita laksanakan mulai dari hari ini hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hari Kamis itu adalah pembelajaran berbasis project. Kenapa disebut sebagai project? Ya karena kita membuat sesuatu karya nanti sehingga nanti akan menghasilkan sebuah produk. Ya.
Jadi kegiatan kita hari ini hanya dua saja sayang. Kegiatan yang pertama, kita akan merencanakan proyek yang mau kita buat seperti apa, gitu ya. Yang kedua, setelah kita rencanakan, baru kita susun jadwalnya. Setelahnya nanti kita akan buat proyeknya, tapi di luar jam pelajaran sekolah. Apa yang kalian bisa dapat simpulkan dari tayangan itu, Julianto? Kira-kira apa? Kerjasama, Pak. Wih, luar biasa. Kerjasama ya, betul nggak kira-kira? Ada lagi kira-kira selain bekerja sama? Pak. Kompak. Nah ya, betul ya, luar biasa sekali. Ya, ada dua penilaian. Ada penilaian individu, kemudian juga ada penilaian kelompok. Kalau untuk penilaian kelompok, salah satu yang paling dinilai adalah, Nah, salah satu proyek yang mau kita buat itu, kalau kalian perhatikan di halaman 128, di situ proyeknya adalah mengukur tinggi badan. Betul nggak kira-kira? Nah, kira-kira bisa nggak ya kita analisis? Atau istilah lain seseorang salah dan saat itu memberikan arahan kepada budak. Itu tersebut membayangkan gestur tubuh. Guru parkir itu para Ya. budak para bolanya karena siswa ini baru saja mempelajari konsep fungsi kuadrat. Singkatnya XP, YP. Kalau kita kalikan dengan rumus yang kemarin, bukan hanya titik puncak saja yang diketahui, tapi ada satu titik yang dilaluinya. Ya, di mana dari sini? Kira-kira dapat nggak kita menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan agar persamaan fungsi kuadrat itu terbentuk gitu dari gambar ini? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Dengan catatan, coba kalau seandainya saya tanya sama kalian nih, bagaimana untuk mendapatkan XP, YP ini? Badrun, bagaimana Badrun untuk mendapatkan XP, YP itu Badrun? Dengan mengukur panjang apa ini tangan, dengan mengukur panjangnya tangan dari ujung kiri ke ujung kanan. Oh, yang dibilang sama Badrun itu cara mendapatkan titik X, Y ini, betul ya? Ujung kaki sampai ke apa namanya ini? Sampai ke lengan tangan. Nah, ya. Dengan untuk mencari puncaknya gimana? Puncak parabolanya? Dari kepala sampai kaki. Iya, dengan mengukur panjang dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Atau di masalah kita, nanti di akhirnya tetap kita harus gambar apa yang kita buat persamaan fungsi itu tetap harus kita gambar, tetapi dengan menggunakan alat peraga. Tapi pertanyaan saya, bagaimana cara kita membuat alat peraga itu? Seperti apa alat peraganya, gitu ya? Nah, Kita bukan seperti ada keperluan secara coba ya. Ini bahan-bahannya apa tuh? Triplek, paku, pin, mading. Pin mading itu nanti saya tunjukin seperti apa ya. Kemudian ada tali ukur gitu ya. Ada penggaris, ada pensel dan ada. Oke. Ya, jadi seperti itu. Itu salah satu alat peraga yang mau kita buat. Berbahan dasar apa namanya? Triplek ya. dan yang terakhir dari Nah, jadi yang kedua nanti kita akan buat seperti ini sayang. Alat peraga bahan dasarnya itu adalah bahan dasar dari gabus. Kebayang? Yang tadi bentuknya seperti itu, tapi yang ketiga itu bentuknya seperti ini. sudah Bisa kira-kira? Bisa. Oke, dulu. Sudah, 2 menit dari sekarang sudah selesai waktunya. Oke, ya. Rapat. Karena ini kelompok, jadi tidak ada yang bekerja sendiri ya. Jangan minta ya. Jadi kerjain sama-sama. Kemudian kelompok yang kedua sudah saya tentukan juga. Kalian harus buat seperti ini, berbahan dasar gabus. Sanggup? Kemudian kelompok yang ketiga berbahan dasar gabus juga, bukan cewek cantiknya yang
aktivitas 1. Aktivitas 1. Halaman 3. 1, 2, 3. Kegiatan apa yang mau kita rencanakan? Di sini saya contohkan, misalkan contoh yang pertama itu di situ apa ditulisnya? Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang cara pembuatan tugas proyek. Salah satunya sudah saya tunjukin tadi dari video pembelajaran tadi ya. Styrofoam gitu ya, sama aja. Kemudian penggaris, spidol, karton hitam, pinter, kertas putih, kertas HVS gitu ya, nggak apa-apa. Dan gunting. Ada lagi nggak kira-kira alat bahan yang di situ tapi belum ditulis di sini? Tali. Ini udah mau selesai. Luar biasa. Sebentar balik cek dulu ya. Ini berarti masing-masing kelompok, ya betul ya. Ini juga masing-masing kelompok ya. Ini juga masing-masing kelompok. Ya. Nomor 3 ini tapi nanti kita sesuaikan jadwalnya di luar jam pelajaran sekolah sayang ya. Ya. Konsultasi. Nah, ini harus ada konsultasi sayang. Jadi begitu nanti Kak Indra ya. Ya, nanti membuat laporan ini harus Indra yang buat ya. Nanti ditulisnya sekretaris kelompok. Oke, ini ya. Berbagai sumber tentang cara buang aja lah spidol karton cetakkan hitam pensil lain berbeda.
ya. Tunggu sebentar ya. Ini apa? Membuat tugas proyeknya berarti besok dan besok lagi. Berarti tanggal 13 14 September 2024. Ya kan besok dan lusanya kan? Oke, terus kemudian apa lagi di situ tugasnya? Konsultasi tanggal 14-nya. Nanti kamu tulis ya, ini Senin berarti kan ya. Menyiapkan alat bahan berarti dari hari ini pun bisa sebetulnya. Nah, mulai dari hari Senin juga kamu tulis ya. Senin tanggal sekarang juga ya. Membuat tugasnya itu berarti kan besok dan lusa. Berarti tulis besok itu hari Selasa, Rabu, Selasa itu tanggal berapa? Nah, sesuaikan aja ya. Ini konsultasinya hari Kamis. Membuat laporannya hari Kamis, Selasa, Rabu. Nah, konsultasinya Rabu. Ya. Laporannya Rabu. Persiapan perencanaan presentasinya Rabu. Nah, ini baru pelaksanaannya hari Kamis, libur Kamis. Ya, sesuaikan tanggalnya. Saya minta tolong betul sama kalian semua untuk lebih matang lagi mempersiapkan alat bahan yang mau kalian persiapkan untuk mengerjakan proyek itu ya. Saya ambil dari kelompok 2, dia mempersiapkan alat bahan seperti Mana vaksinnya? Halo anak-anak. Halo. Jadi semuanya sudah dipersiapkan ya, alat bahan segala macamnya. Sudah. Coba saya tengok nih kelompok berapa saya? 3. Kelompok 3. Oke ya, bagus. Sesuai dengan alat bahan yang kamu rencanakan yang kemarin itu ya. Apa saja sayang? Di situ ada triplek. Kemudian ada apa lagi Julianto? Gunting dan lain-lain ya. Ini bahan utama kok. Gergaji, meter, apa namanya itu? Pisau ya, apa namanya? Iya, itu pisau ya. Oke, bagus. Kelompok berapa nih kelompok 3? Kelompok 1. Berarti bahan dasarnya triplek, ada palu, kemudian ada apa lagi di situ? Gergaji, ada kayu. Kayu itu untuk apa sayang? Untuk itunya. Oh, sumbu Y, sumbu X. Oke, baik ya. Tali, cat ya. Catnya warna apa di situ? Merah. Ya, keren. Enggak. Tahu gitu atur. Mana ya? Double gitu loh.
lah tak? Tah. Cepat keringnya. X-nya di atas ini, Y-nya berarti di sini gitu. Buat hari ini sini jaraknya ini Julento ya. Tapi ya sama rata ya. Ya gitu ya, pandai pinter-pinter lah ya. Berarti banyak nanti. Banyak. Tapi nanti digunting kan ini? Tadi gimana caranya? Gunting kecil-kecil. Gampang semua ya. Gampang luar biasa. Oke.
Jaraknya, ya pokoknya jaraknya harus sama. Ya. Cantik. Cantik. Sama pada tidak. Dia sampai di Apa? ini. Rumah dah. Mantap ya. Masak kasih. Gitu kan? Gitu kan nanti? Ya kan? Bisa di sini ya? Kita minta kayak kotak-kotak gitu kan? Pakai ini aja. Sama pikir dikit. Pikir dulu. Buka dikit. Gimana? Ya nanti kan ini. Yang ini udah. Kayak peta kereta. Dan semua tunggu sebentar ada yang ini namanya apa sayang? Gambaran grafik fungsi kuadrat. Ini namanya gambaran alat peraga fungsi kuadrat. Ini kelompok 1 papeputrat, papan peraga fungsi kuadrat. Ya. Ya. Kata 61. Kalau ini jarak kedua tangannya berapa? 155. Duduk baikmu. Enggak langsung udah ukurannya ya. Pak. Ya. Enggak.
4. Kita akan memperagakan hasil ini ke dalam fungsi kuadrat. Ambil satu orang dulu, mana yang kamu pilih? Badrun atau Gadis? Badrun misalkan ya. Ini diketahui X puncak Y puncaknya berapa di situ? X puncak Y puncaknya berapa titiknya? X puncak Y puncak di sini ya. 0, nah, coba kalian perhatikan di situ. Makanya kemarin itu Pak Reki tidak memberikan angka. Kalau angkanya besar kan 146 nggak akan cukup kan? Nah, makanya dikira-kira aja. Nah, kira-kira 146. 0 kan di sini nih. Y-nya kan 146, berarti dia ke atas ya. Ya enggak? 0,146. 146 di atas. Kira-kira 146 itu kira-kira aja mau di mana? Bismillah, ini yang dulu. Ini kan nomor X-nya. Y-nya berapa? 132. 132 berarti lebih kecil juga dari ini-nya. Kalau tengah-tengahnya berapa? Ini tadi 153. Kalau dibagi 2 berapa di sini? Tengah-tengahnya berapa? 132 itu dimana kira-kira? Kira-kira aja sana. Di sini lah ya. Nah, berarti nanti mobilnya gitu-gitu. Nah, makanya kira-kira saya. Oke. Coba bisa nggak taruh benang sekarang? Jadi nggak dia parabola. Coba gimana caranya? Jadi nggak kira-kira? Belum kebayang nggak? Belum kebayang. Gimana cara untuk membayangkan dia sebuah parabola? Berarti harus ada satu titik lagi yang diketahui. Walaupun di sini nggak ada, nanti kalian bisa membayangkan dari sini di mana titiknya. Coba tunjuk pakai jarum. Tusuk pakai jarum. Di mana titiknya kira-kira? Bayangkan satu titik lagi. Kenapa ngambilnya di situ? Nggak apa-apa. Kenapa? Ya kenapa? Kenapa alasannya? Memang betul kenapa alasannya di situ saya? Iya kenapa di situ? Jadi cara bacanya ini titiknya adalah 81,130. Paham nggak? Apa sama itu? Nah seperti itulah. Jadi itulah yang dimaksud dengan simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang dibagi dua sama besar dari titik puncak. Ini kita bagi dua nih. Jadi satu titik lagi itu adalah dengan mengukur jarak yang kanan ini harus sama dengan jarak yang sebelah kiri. Ini berapa satu meter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang. Cuma satu teman kami nama Indra yang hadir jam 1 siang sampai hingga jam 5 sore. Kemudian pada hari Rabu kami melakukan proyek kedua yaitu tinggi badan, dada kaki sampai tangan 132 cm, 3 cm, dan mencari di titik bagian satunya lagi kita dapat. Katakan dululah secara singkat proses pembuatan proyek ini. Secara singkat aja. Proses pembuatan itu kita harus membutuhkan bahannya. Gimana? Kalau kami menyenangkan. Menyenangkan. Ya, kalau banyak atas enggak. Kasihan juga. Jadi coba kalian praktekkan, kalian buat gambar, peragakan. Kalau puncaknya 2,8, coba. 2,8. Puncak parabolanya, kenapa parabolanya si grafiknya itu terbukanya ke bawah gitu? Kenapa? Ya, kenapa titik puncaknya di atas? Kenapa nggak di bawah? Ini, coba cari A-nya aja dulu, nggak apa-apa. Saya nggak minta fungsinya, tapi cari A-nya. Betul nggak A-nya negatif? Coba buktikan, betul nggak A-nya negatif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 4 orang yang terdiri dari saya Gadis, Dan saya Faldo, Saya Agung. Saya Badrun. dari tinggi badan gadis. Terus ada lagi yang lain tuh apa tuh? Mantra
bersama dengan garis ini dengan lem timpal balik. Oke. Apa Pak terbuat dari apa itu? Bahan-bahannya apa saja? Gabus, Ya. lem, Hmm. lem, Hmm. akan bekerja sama. Ya. Luar biasa. Ya. Ya. Ya, jadi kendalanya tidak begitu banyak. 3,8. Ya, coba tusuk pakai itu tadi, pin. Itu ada berapa titik jadinya? 2. Dari 2 titik itu kira-kira kita bisa nggak membayangkan sebuah parabola? Tidak. Bagaimana cara membentuk parabola itu? Dengan cara bagaimana? Karena Nilai A-nya negatif. nilai A-nya negatif, makanya dia terbukanya ke bawah. Coba dibuktikan, betul nggak? Mana spidolnya? Coba. Ini saya. Kalau seandainya saya 6,4. Yes. Jadi. Keren ya. Jadi nanti kalau kita disuruh buktikan ini kenapa dia terbukanya ke bawah, karena nilai A-nya negatif. Nah, begitu sebaliknya, kalau seandainya nanti dia terbukanya ke atas, nanti A-nya pasti nggak ada negatifnya. Nah gitu intinya tadi ya. Banyak sayangnya, jadi kita sudah melaksanakan kegiatan presentasi, kemudian kalian pun diuji sama kami semua ya. Ada bintang tamu kita, ya gitu ya, selalu menjadi kepala sekolah. Tepuk tangan dulu untuk tamu kita ya. Terima sekali memberikan perhatian semua. Ini nak, tolong dijaga baik lagi. Biasanya alat peraga ini kita buat berapa hari sayang? 2. Selama 2 hari kita buat alat peraga ini. Yang pertama kita full dari siang sampai dengan sore. Hujan pindah ke sini gitu kan. Terus kemudian apa lagi, alat bahan ini kita peroleh. Apa yang tanggapan kalian dengan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran berbasis dua proyek ini? Ayo, Julianto silakan. Sangat menyenangkan, Bu. Sangat menyenangkan, ya. Di mana kira-kira menyenangkannya itu? Di pembuatan ini, Bu. Ya, kerjasamanya, ya. Apa bedanya pembelajaran berbasis Oke, ini? silakan Julianto. Kalau belajar ini loh, Ya, bekerja sama, oke. kerja sama, kalau itu sendiri-sendiri. Sendiri, ya. Di sini apa yang keluar dari ide-ide ya? Tadi silakan ide-ide sesuai dengan judul dari proyeknya ya. Oke, yang lain apa kira-kira perbedaannya? Perbedaannya. Kalau kita praktik dengan kita belajar, Dalam apa bedanya kelas, sih gitu? ya dengan Kan kalian ceramah. sendiri yang merasakan gitu kan? Kami kan cuma memberikan ilmunya, kalian yang merasakan seperti apa? Ya apa? Apa bedanya sih? Perbedaan berbasis proyek ini. Kita tepuk salut, 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 salut. Kalau dicatat halaman 160, nomor 1 dan nomor 2 ya. Ketua kelasnya siapa saya? Adrianto sayang ya. Halaman